Oke, halo semua, dan bertemu lagi bersama gue Yoris di MotoGP 23. Dan sekarang ini kita nggak akan bermain karir, melainkan mereview mod season 2024 untuk MotoGP 23. Dan as you can see guys, di menu utama sudah ada karakter Marini yang nongol di layar kalian sebagai pembalap Repsol Honda. Lalu gimana dengan ride lainnya? Langsung aja kita cek satu persatu ya, let's go. Oke, yang pertama ada Pecco Bagnaia dari tim Ducati Factory. Juga ada Enea Bastianini yang masing-masing sudah menggunakan Desmo GP24. Kemudian dari kubu Yamaha ada Fabio Quartararo yang masih stay aja di Yamaha, nggak ada perubahan cuy. Terus juga ada Alex Rins yang akhirnya sekarang dia sudah mendarat di tim Garbutala yang untungnya sama-sama menggunakan mesin inline 4 seperti layaknya waktu Alex Rins di Suzuki, yang berarti si Alex Rins yang gak butuh penyesuaian terlalu lama karena mesinnya masih sama-sama bertipe inline 4 ya, meskipun secara data Yamaha masih cukup kalah dari pesaing-pesaing terbaiknya di musim ini. Ya semoga aja dengan hadirnya sosok Alex Rins bisa ngebawa Yamaha kembali bertarung di baris depan. Karena sebagai fans Yamaha kita udah lama banget nggak ngeliat Yamaha bertarung lagi di baris depan sejak tahun 2021. Ya semoga aja Rins serta Fabio Quartararo bisa ngebawa perubahan besar bagi pabrikan Garbutala. Semoga aja. Oke, next dari tim Aprilia masih ada Espargaro dan juga Maverick Vinales. Gak ada perubahan apapun dari mod yang kali ini cuy. Jadi ya sama aja kayak di MotoGP yang versi 2023. Oke, selanjutnya ada dari KTM Factory masih ada Brad Binder dan juga Jack Miller. Gak ada perubahan dari tipe apapun. Jadi gak ada demodding dari kedua pembalap KTM nih cuy. Oke, next ada Joan Mir dan juga Luca Marini yang finally Luca Marini akhirnya sudah mendarat resmi di Repsol Honda. Dan sebenarnya guys, di musim 2024 Honda sudah tidak lagi memakai sponsor Red Bull atau minuman energi dari Red Bull cuy, yang harusnya nggak ada di sini. Cuman sama modulnya mungkin belum diedit dan mungkin aja modulnya emang lebih fokus kepada update dari line up pembalapnya. Dan di sini pun Marini masih menggunakan logo Monster yang nempel di helmnya cuy. Dan fun fact-nya di Valencia Test kemarin gue sempat ngeliat cuy screenshot dari beberapa media yang memperlihatkan sebuah foto dari Luca Marini di ruangan AGV, ruangan service AGV yang menampilkan helmnya si Luca Marini itu udah ditempelin sama logo Red Bull, yang berarti di musim 2024 Luca Marini sudah pisah dari Repsol Honda, yang otomatis Marini bakal full Red Bull untuk kepalanya cuy. Jadi udah nggak ada monster lagi yang nempel di helmnya si Marini. Cuma tetap aja dari segi motornya itu tetap nggak ada yang namanya logo Red Bull. Jadi cuman sponsor Honda dan juga Repsol sebagai sponsor utama. Oke, next dari tim Gas ada Augusto dan juga ada Pedro Acosta. Nah, kalau berbicara soal performa Acosta, gue sendiri agak sedikit sanksi ya, karena kebanyakan rookie MotoGP itu kayak akan kesulitan lah di awal musim tahun pertama, dan mungkin nanti di tahun kedua bakal bisa lebih bagus lagi. Jadi gue rasa untuk Pedro Acosta mungkin agak sedikit butuh penyesuaian untuk nanti di musim depan. Dan tahu nggak bahwa si Pedro Acosta ini sudah mengunci gelar Rookie of the Year meskipun musim berlangsung, karena tahun depan itu cuma ada Acosta doang sebagai rookie di kelas MotoGP, yang otomatis gelar Rookie of the Year langsung disabet sama seorang Pedro Acosta, ya nggak sih? Jadi ya semoga aja next season persaingan bakal lebih seru lagi. Oke, next dari Johan Zarco yang sekarang sudah bergabung dengan tim LCR Honda Castrol. Finally Zarco kembali lagi bersama Honda, dan kemarin Zarco menjadi satu perwakilan rider MotoGP yang mengalami crash pertama di Valencia Test, dan ini udah menjadi bukti bahwa mungkin nanti di tahun depan Zarco bakal lebih sering crash lagi bersama Honda cuy. Tapi ya semoga aja tidak lah, karena kita pengen lihat si Zarco kembali berselebrasi backflip bersama Repsol Honda, bersama LCR Honda cuy, semoga aja. Selanjutnya ada Taka yang nggak ada perubahan juga ya, meskipun ini jatuhnya si Taka menjadi pembalap abadi untuk perwakilan Jepang bersama LCR Idemitsu. Oke, next dari tim Prima Pramac Racing ada Jorge Martin yang menjadi pesaing terkuat Pecco Bagnaia berebut titel juara di musim 2023. Tapi sayangnya Jorge Martin harus terpaksa legowo karena gelar yang ingin dia capai itu terpaksa hancur, hilang, dan diserahkan kepada Pecco Bagnaia. Oke,
Next ada Frankie Morbidelli yang akhirnya sudah berseragam Pramac Racing, dan tahun depan akhirnya Frankie bisa mengendarai Ducati juga seperti rekan-rekannya yang ada di VR46 Academy seperti Luca Marini dan juga Marco Bezzecchi di tahun 2023. Dan semoga dengan Frankie yang kembali ke motor kompetitif, semoga bisa bersaing lagi untuk persaingan di baris depan. Terus ada Miguel, ada Raul Fernandez yang nggak ada perubahan juga. Terus juga ada Marco Bezzecchi dan juga Fabio Di Gia yang akhirnya masuk di tim Muni VR46. Jujur gue setuju sama Muni VR46 karena udah ngebawa Di Gia masuk ke timnya. Karena misalkan nih kita ngeliat dari performa Di Gia di akhir musim tahun ini itu sangat bagus sekali, yang harusnya itu sangatlah pas jika Ducati VR46 mengambil Di Gia sebagai pengganti Luca Marini. Ya semoga aja di season Di Gia makin gacor lagi penampilannya, dan harusnya di sini nama dari Muni VR46 udah ganti nama menjadi Ducati Pertamina Enduro VR46 karena ya yang seperti udah beredar bahwa Ducati VR46 gak bersama lagi Muni karena emang udah habis masa kontraknya, dan Pertamina menjadi sponsor utama dari tim ini buat next season cuy. Oke, yang terakhir ada dari Ducati Gresini. Dan akhirnya Marquez Brother rejoin lagi, reunited di tim Gresini. Ini patut ditunggu persaingan MotoGP di next season karena Marquez sudah kembali mendapatkan motor yang dia rasa nyaman dan sangat kompetitif buat bersaing di barisan depan. Dan yang bikin gua agak penasaran lagi adalah bakal ada apa saja yang akan dibawa Marquez ke tim ini. Misalkan nih, kan Marquez memiliki market value yang gede ya, otomatis bakal ngebikin atau menarik banyak sponsor masuk ke tim ini, dan sponsor itulah yang bakal kita bikin penasaran kira-kira apa aja yang dibawa sama Marquez untuk masuk ke tim ini. Apakah mungkin Red Bull akan join ke Gresini setelah hengkang dari Honda? Ya bisa aja, itu sangat menarik buat ditunggu nanti di peluncuran livery Ducati Gresini. Oke, next di kelas Moto2, dan di sini belum ada Mario Haji, yang berarti bisa dibilang tidak ada perubahan atau update apapun yang ada di kelas menengah atau di kelas Moto2 cuy. Jadi masih pakai versi yang MotoGP 2023. Kalau yang di kelas Moto3 kayaknya juga belum ada. Jadi Mario masih di sini dan Dance Onsu juga masih di kelas Moto3. Jadi nggak ada perubahan untuk kelas menengah dan juga kelas yang paling bawah. Oke, sekarang saatnya kita ngelakuin gameplay race-nya. Di sini gue bakal ngepilih satu orang rider, yaitu Marc Marquez saja yang cukup booming banget ya di Valencia tes kemarin. Jadi gue bakal pakai Marquez dan kita bakal ngelakuin tes di Valencia atau gameplay race-nya di Valencia Circuit. Oke, 7 putaran, langsung aja menuju ke sesi race untuk Valencia GP bersama Marc Marquez di tim Ducati Gresini. Oke, let's go. Nah, sekarang kita udah tiba atau berada di starting grid nih guys, bersama Marc Marquez. Jadi mulai dari topinya, kemudian wajahnya, helm, hingga warpack semua udah full Marquez ya. Jadi benar-benar mod ini sudah melakukan update besar-besaran untuk line up pembalapnya di MotoGP 23 ke 2024. Dan sayangnya cuma yang ada di kelas menengah seperti Moto2 sama Moto3 yang nggak ada update terbaru. Tapi nggak masalah karena emang lebih sering main di kelas MotoGP, kelas yang paling tinggi cuy. Dan sekarang semua sudah berubah menjadi versi 2024. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai sesi race di Valencia Grand Prix untuk MotoGP 2024 season. Kita start terakhir nggak masalah karena ini Marquez yang pasti bakal kenceng. Oke, langsung aja kita mulai menuju turn 1 Valencia GP, it's on the way. Ada Augusto, kita overtaking Acosta di belakang di posisi ke-20. Oke, first corner, entry corner berlahan dan sabarnya collision terjadi hingga ngebuat Acosta dan juga Takaki Nakagami terjatuh cuy. Dan sekarang di turn kedua, entry corner, aduh agak collision dan sekarang Alex Rins malah juga ikutan nyusul crash. Ya astaga, Alex Rins juga terjatuh dan sekarang Augusto mencoba melawan, namun sekarang malah ada Espargaro yang mengcollision mendadak dan dia terjatuh juga cuy. What happened ini? Atau kenapa AI di MotoGP 23 mod season 2024 itu dibikin lebih gampang jatuh sama modern nih? Agak apa ya, karena
Selamat main di MotoGP 23 yang asli itu AI-nya sangat sulit buat dijatuhkan, kayak kebal akan adanya insiden. Tapi ya siapa tahu emang modernya emang ngebikin hal kayak gitu kan. Oke, tren 11 dan kini kita sudah berada di posisi ke 11 juga, tepatnya di belah dari Enea Bastian ini, dan nampaknya ada Luca Marini yang sudah berada di depan kita cuy. Di mana Marini menjadi pengganti Marc Marquez di Repsol Honda. Oke, nice sekali, sangat kencang Marc Marquez di Gresini Racing. Dan sekarang menuju last corner. Kita entry perlahan, sabar. Kita sabar nungguin momentum yang pas mengovertaking Enea Bastian ini. Oke, exit corner, main straight menuju last corner dan Enea mengovertaking Marini hingga di turn 1. Marini di overtaking Enea. Kita juga akan mengambil posisi ke 10 dari Luca Marini. Nice sekali, tanpa hambatan apapun. Nah, saat ini giliran Enea kita overtaking dari inside line, side by side kembali terjadi Marquez versus Enea Bastian ini. Dan sekarang akhirnya di turn ke 4 Marquez berhasil menduduki posisi ke 9 dari Enea Bastian ini. Dan sekarang ada Franco Morbidelli yang sudah berada di depan kita. Tikungan ke-6 berlangsung, lap kedua berlangsung. Nampak jelas yang menjadi race leader ada Jorge Martin, diikuti Pecco dan juga Miguel Oliveira yang berada di 3 besar. Tikungan ke-8 kita bisa ngelihat beberapa perubahan rider seperti Franco Morbidelli yang akhirnya sudah berada di posisi 8 dengan Ducati, yang berarti emang Ducati sepakat itu sama performa dari Franco Morbidelli. Jadi ya ini kabar bagus nih untuk fansnya Morbidelli yang bisa lihat lagi ridernya atau idolanya bersaing di papan atas lagi. Dan Fabio Quartararo sudah lepas dari bayang-bayang Brad Binder di posisi ke-6. Jorge Martin Pecco masih menjadi race leader dan sekarang kita masuk last corner. Nampak jelas Brad Binder overtaking Fabio Quartararo, tapi sekarang giliran Marc Marquez yang akan juga ikut campur untuk duel mereka. Tapi Luca Marini di belakang masih berusaha keras agar bisa mendapatkan posisi ke-11 dari Enea Bastian ini. Dan sekarang Enea malah masuk di top 10 dan menggeser Luca Marini. Oke guys, exit turn 1, Franco kembali akan kita overtaking. Dan akhirnya Frankie kita overtaking, namun Morbidelli masih kembali melawan, memberikan suatu perlawanan sangat bagus sekali. Sekarang di turn ke-4 kita overtaking dan masih belum bisa. Oke, belum ada momen, belum ada jalan yang bisa kita manfaatkan agar bisa mengovertaking Franco Morbidelli. Menuju turn ke-6 guys, dan Brad Binder sekarang mundur di posisi ke-8. Apakah Franco Morbidelli akan semakin kencang menyusul Fabio Quartararo? Let's see aja. Entry turn 8 kita overtaking Brad Binder, namun sayangnya belum ada celah yang bisa kita masuki. Keep focus, keep fighting, masih ngeburu hingga kini. Semoga ada celah, semoga ada momentum, namun sepertinya belum lagi ada yang bisa kita overtaking. Dan akhirnya ada celah, ada momentum, langsung kita overtaking Brad Binder. Dan Brad Binder kembali ngeberikan perlawanan cuy. Oke, kita ambil lagi, nice, dapat apex-nya, kemudian exit corner. Nampak jelas Binder kembali memberikan perlawanan dan dia mengovertake kembali Marc Marquez hingga di last corner. Tim Red Bull akan kita overtake lagi, luar biasa. Overtake demi overtake terjadi di last sector bersama KTM. Namun sekarang di lurusan Brad Binder mencoba slipstream dan sekarang mengovertaking, tapi di entry turn 1 Marc Marquez dengan light brake-nya berhasil selamat dari kejaran Brad Binder. Sekarang sangat fokus kepada Franco Morbidelli. Di turn kedua kita light brake. Oke, kita overtake Franco, namun masih belum bisa. Masih mengejar, masih fokus, dan kita overtake langsung dari outside kemudian inside lah. Kita block pas Franco Morbidelli. Dan akhirnya Marc Marquez mendapatkan posisi ke-7 dari Franco Morbidelli. Oke, saat ini Fabio Quartararo yang akan kita kejar di sisa lap keempat. Agak melebar dan kembali akhirnya Franco Morbidelli ngeberikan overtaking. Hati-hati, oke, manuver langsung maju lakuin dan sekarang akhirnya kita block pas Franco. Oh lala, bagus sekali. Dan kini Marquez masih mendefend dari inside line, bahkan hingga keluar tikungan. Marquez masih bisa mendefend serangan dari Franco. Last sektor, Johan Zarco sudah berada di posisi kelima. Ini bisa menjadi pertanda bahwa Johan Zarco sudah mulai nyamber bersama Honda RC213V
yang bisa membawanya berada di posisi kelima saat ini. Apakah Honda sekencang itu di musim 2024? Let's see aja. Oke, last corner guys. Fabio Quartararo akan kita buru. Apakah YZR M1 bisa dikejar oleh Desmo GP23 untuk Marc Marquez? Menuju turn 1, kita hard braking. Gear 3, ambil apexnya, kemudian kita overtaking Fabio Quartararo. Dan halo Fabio, malah nolak lagi cuy. Bisa-bisanya Fabio Quartararo kita overtaking malah nengok ke kiri cuy. Ada apa dengan Fabio Quartararo? Berasa balapan tapi dia kayak bercanda gitu kan. Nah sekarang giliran kita untuk mengejar Johan Zarco di sisa race GP Valencia. Marc Marquez masih berusaha menyerang Johan Zarco, dan Johan Zarco undertake dari MM93 cuy. Wih, Zarco melebar, kita overtaking, dan akhirnya Marc Marquez berhasil. Namun di exit corner Honda memiliki power yang lumayan gede. Tapi di entry corner kembali Marquez menyerang Bisaka, dan kita overtaking. Oke, tipis sekali. Side by side terjadi hingga kita bercollision, ngebuat Johan Zarco keluar jalur. Oke guys, turn 11, exit corner, last sector, dan lap kelima. Marc Marquez sudah berada di posisi kelima sementara waktu. Apakah Miguel Oliveira bisa kita kejar di sisa race di Valencia, di mana sisa ban dari Marc Marquez untuk ban belakang sebelah kiri itu tinggal sekitar 20% lagi. Last corner dan menuju lap ke-6, 2 lap lagi Valencia GP akan segera usai. Dan kalau ngomongin soal persaingan di race gameplay kita saat ini tuh sudah jelas. Yang pertama, ini ada beberapa perubahan yang bisa kita amati. Yang pertama, AI-nya tidak sebubal atau tidak sekuat kayak MotoGP 23 yang asli, dimana kalau kita nyenggol rider di MotoGP 23 yang aslinya yang belum dipasangi moto sangatlah susah banget buat dijatuhin. Nah sekarang ini di MotoGP season 2024 modnya itu AI-nya lebih gampang dibikin jatuh seperti yang udah. Kemudian yang kedua, untuk update sendiri saya rasa sudah mulai sudah mulai mengaplikasikan performa dari MotoGP 23 yang aslinya seperti Jorge Martin yang sangat kuat di akhir-akhir balapan. Dan sekarang Jorge Martin itu terbukti cuy, dimana Jorge Martin berada di posisi pertama, bahkan bisa menggeser Pecco Bagnaia. Nah terlepas dari kedua hal itu, untuk masalah race gameplay hari ini kita bisa ngelihat tadi Pedro Acosta mengalami insiden turn 1. Dia crash gara-gara tercollision dan ngebuat 3 orang lainnya terjatuh. Kalau nggak salah Taka sama Jack Miller cuy, kalau nggak salah. Kemudian juga tadi si Alex Rins juga mengalami insiden di turn kedua, di mana dia mengalami suatu collision yang ngebuatnya harus terpaksa untuk agak selereng ke arah kiri, kemudian dia crash gara-gara menginjak rerumah. Jadi gue rasa hari ini cukup menarik gitu, crash perdana kita di musim 2024 season. Dari Acosta yang crash pertama kalinya di MotoGP, kemudian juga ada Alex Rins yang crash pertama bersama Yamaha cuy. Dan kemudian duel berlanjut dengan Frankie Morbidelli, di mana kita bertarung habis-habisan sesama penunggang Ducati. Kita harus bisa memberikan pertunjukan yang epic cuy, supaya nggak selalu dibilangin Ducati Cup. Nah apakah mungkin ya di MotoGP 2024 yang real, apakah mungkin Ducati Cup akan segera hilang ya? Karena biasanya kalau udah ada perubahan yang cukup signifikan seperti ada perpindahan rider, itu biasa bakal ngebikin perubahan persaingan juga. Barangkali hari ini bisa bersaing di depan bersama Honda RC213V. Apalagi kemarin di tes GP Valencia, Luca Marini gue rasa nggak pernah jatuh sama sekali saat Valencia tes, yang menandakan bahwa emang Luca Marini itu merupakan pembalap yang sangat berhati-hati ketika balapan. Jadi gue rasa Luca Marini akan menjadi suatu hal yang sangat bagus diperhitungkan buat persaingan di musim depan. Mungkin tuh kalau untuk gelar kayaknya masih belum bisa ya, tapi kalau untuk perebutan 3 besar tuh mungkin aja masih bisa terjadi. Menuju finish line dan sekarang akhirnya Valencia gameplay kita di MotoGP 23 season 2024 sudah kelar, di mana Marquez hanya bisa berada di posisi ke-5 saja. Jorge Martin, Pecco, Maverick Viñales melengkapi 3 besar.
Oke guys, jadi kesimpulannya untuk video kita hari ini untuk perubahannya cukup terasa ya. Yang pertama dari segi line up pembalapnya sudah terupdate ya, meskipun hanya di kelas MotoGP saja. Kemudian yang kedua untuk AI-nya lebih dibikin gampang jatuh sama modernya. Jadi itu perubahan kedua. Yang ketiga adalah perubahan performa rider yang sekarang makin lebih real seperti di MotoGP 23 di akhir musim. Jadi itulah tadi beberapa kesimpulan yang sudah kita ambil, yang udah gue ambil untuk di video kali ini di season 2024 Moto Review. Jadi oke semua, langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.